Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Bismillah Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang RUU ASN kepada Bapak Ibu semua. Nah, tapi di sini bukan pembahasan terkait RUU ASN-nya, akan tapi berita terupdate dari Kemenpan RB terkait dengan adanya RUU ASN. Seperti apa informasinya kita lihat secara bersama-sama nantinya dan kita bahas Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanggapi, kita tanggapi bersama. Misalnya Bapak Ibu ada komentar, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup telegram saya di STTID Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya mendapatkan informasi terupdate terbaru kembali dari websitenya Kemenpan RB langsung seperti apa dan kita langsung bahas bersama-sama Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar membaca, coba kita perhatikan nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan website dari Kemenpan RB. Di sini ada RUU ASN usung 7 klaster pembahasan. Ini 5 Agustus tahun 2023 dilihat 259 orang masih. Karena ini baru terbit hari ini Bapak Ibu. Mungkin jam-jam sekitar 30 menit yang lalu. Nah, di sini untuk tampilannya bahwasanya beliau ini mengadakan sebuah rapat terkait RUU ASN yang tertanggal Jumat 4 Juli tahun 2023. 4 Agustus maksudnya, 4 Agustus tahun 2023. Nah, di sini ada Bapak Alex Denny di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk informasinya seperti ini, coba kita perbesar saja. Padang, nah ini dilaksanakan di Padang. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi jawaban atas dinamika perubahan global yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia aparatur. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Bapak Alex Denny mengatakan, secara garis besar terdapat 7 klaster pembahasan dalam RUU ASN. Jadi di dalam RUU ASN tersebut ada 7 klaster yang dibahas ataupun yang dirubah. Apakah perubahan ini semakin membaik atau semakin buruk? Saya yakin pasti semakin membaik karena di situ menyangkut honorer yang terutama Bapak Ibu di dalam RUU ASN tersebut. Meskipun tidak hanya honorer yang dibahas yang ada perubahan. Nah, kita langsung lanjutkan saja. 7 klaster tersebut adalah penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, jadi 7 klaster ini terkait atau melibatkan hal ini, yaitu penguatan merit, penetapan kebutuhan ASN. Jadi untuk kebutuhan ASN di tahun-tahun berikutnya seperti apa aturannya? Diatur di RUU ASN yang terbaru di sini. Kemudian kesejahteraan ASN, termasuk honorer Bapak Ibu. Kemudian penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di sini Bapak Ibu, di revisi UU ASN, nanti salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dinamis, menjawab tantangan zaman. Misalnya, untuk P3K bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil, ujar Alex dalam uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Padang atau UNP Jumat 4 bulan 8. Kemudian regulasi yang sedang dibahas tersebut juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang. Dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal 400.000 orang, pembengkakan jumlah tenaga non-ASN honorer tersebut terutama di pemerintah daerah. Ingat, ini ada yang belum terjangkau juga di 2,3 juta orang ini Bapak Ibu. Ada yang belum terjangkau Bapak Ibu. Dikarenakan persyaratan yang untuk masuk di tenaga non ASN itu sangat ketat sekali. Yaitu salah satunya memang benar sih aturan dari pemerintah Bapak Ibu. Bagi yang tidak memiliki, maksud saya tidak memiliki slip gaji yang dianggarkan dari APBD atau APBN itu tidak bisa kemarin. Sedangkan ada yang dianggarkan dari komite sebelumnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga Bapak Ibu.
Kemudian di sini Bapak Ibu ada informasi juga. Prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemberhentian massal. Juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran. Nah, ini semoga pemerintah ada jalan terbaik. Tapi ini Bapak Ibu, namanya honorer, insya Allah saya pastikan gajinya itu kecil. Saya pastikan seperti itu. Meskipun ada tambahan-tambahan lain. Toh namanya rezeki itu tidak dari satu sumber pastinya. Dari sumber yang lain. Namanya rezeki itu tidak akan kemana. Nah seperti itu. Kemudian selain penanganan tenaga non-ASN, RUU ASN dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Sebelumnya P3K tidak boleh memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Nah, selamat ini bagi Bapak Ibu P3K. Di sini nantinya dalam RUU ASN jika disahkan menjadi UU, maka insya Allah Bapak Ibu ada jaminan pensiun. Tapi skemanya seperti apa kita juga belum mengetahui. Meskipun PNS nanti skemanya seperti apa untuk pensiunnya kita juga belum mengetahui. Karena di sini diinformasikan bahwa dengan skema definite contribution seperti itu. Sedangkan untuk perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif, ujar Alex. Nah ini Bapak Alex Denny, Bapak Ibu mungkin belum mengetahui, inilah Bapak Alex Denny. Nah kemudian uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Padang atau INP dihadiri para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Padang hingga perwakilan Pemda di Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP, Afria Khaidir, menilai revisi UASN merupakan suatu yang sangat lazim karena perubahan global sosial dan politik yang demikian cepat. P3K sangat terlindungi dengan UASN ini, undang-undang ini. Itu harus diakui. Teorinya menjustifikasi perubahan ini apalagi ada desakan situasional yang menurut perubahan, ujarnya. Nah semoga UU ASN bisa segera dijadikan UASN. Saya belum sempat Bapak Ibu karena memang terlalu banyak berita tentang reformulasi dan sebagainya itu saya belum sempat untuk merevisi, maksudnya mereview tentang RUU ASN yang sudah ada. Saya sudah memiliki tapi saya belum sempat memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Tinggal tunggu saja. Bapak Ibu mengetahui sendiri setiap hari Abah Channel bisa 1 sampai dengan 3 video sekaligus untuk mengupload tiap harinya. Meskipun saya lagi DL, saya usahakan bisa memberikan informasi terupdate kepada Bapak Ibu semua setiap hari. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan notifikasi di channel ini dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.